40. Halo, Assalamualaikum. Udah di sini semua belum? Kayaknya belum ya. Coba tolong temennya disuruh ke sini. Karena ini Ibu pakai yang Zoom gratis, jadi 40 menit langsung di-cut. Oke, I'm gonna share the presentation. Oke. Oke. Suara Ibu sudah terdengar belum? Halo? Sudah, Sudah, oke. sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh, nggak usah. Itu sudah jelas yang dibagikan oleh Ibu? Sudah. Oke. Eh, ada berapa orang di sini ya? Bisa tolong dilihatin nggak? Oh, baru ada 10 ya. Coba yang lain dong, cepat-cepat. Biar kita bisa lekas. Soalnya cuma 40, cuma 40 menit, tapi ini udah jalan ya. Gini deh, Ibu mau sapa grup bentar. Where is the... Sebentar ya, ada Bapak Kepsek ini dulu sebentar. Si Bapak. Bager pisan Bapak Kepsek teh sekedapnya. Em, Oke, coba Ibu mau lihat, coba jawab ya, yang kelompok Batunas, adakah di sini Batunas? Halo, bersuara kelompok Bu, Batunas? ada Ibu. Ada, Bu. Ada, Ada, ada oke, Bu. good. Kelompok Dizi, halo kelompok Dizi, is there anyone here? Dizi group, halo, Ada. ada, oke, good. And then Pardung group, halo Pardung, is there anyone here? Pardung group, halo. Halo Pardung, nggak ada ya? Wisdan, Berliana, Cika, Raya, nggak ada. Oke, Tati, Ti, punten ke Hadir. orang dari Hadir. ah, oh Berliana, oke ada, oke sip. Oke, grup Sunda, halo grup Sunda. Is there anyone here from Sunda group? Halo Sunda group. Raditya, Virial, Rafa, Violet. Halo. Is there any peers from Sunda group? Nggak ada, Buddha kayaknya. Ah, tapi tolong deh ke ini antara Raditya, Virial, Rafa, Violet gitu ya. Harus ada yang masuk. Soalnya nanti nggak bisa ini lagi. Waktunya bisa mepet. Oke, wait. Oke. Oke, next. Cihuy. Oke, Cihuy group. Is there anyone from Cihuy group? Please let me Halo, know. halo. Oke, halo, halo. Ada, Bu, Oke. ada. Oke, sip. Dengar, Bu. Good. Oke, next. Sagara. Sagara. Sagara, yes. Tes. Is there anyone from Sagara group here, please? Let me know. Ini tadi, Oh, tadi Tati. Almira juga. Oke. Iya, Tati Almira. Oke, good. And then, Blue Bear. Blue Bear group. Is there anyone from Blue Bear group here, please? Rian, Amelia, Fakih, Gio. Hello. Is there any Blue Bear group? Tadi teh yang belum ada teh Blue Bear group sama apa ya? Sunda ya? Iya, Sunda sama Blue Bear belum ada ya. Bentar. I have to Oke, Bu. mention plus first, okay, because this is crucial. Uh, Blue Bear group and Sunda group.
Please join the meeting soon. Cause we will start. Okay. Okay, so kayaknya tapi takut gimana ya? Kalau dilanjut nantinya terpaham. Nggak ada sama sekali ininya perwakilannya. Eh, Yang Sunda sama Blue Bear Group. Bentar. Let me know. Harus ada yang masuk sini. Raditya, halo Raditya ada nggak? Raditya, Virial, Rafa, Violet. Ibu, Virial lagi ini masih loading, Bu. Virial. Oh, tapi udah masuk udah ini, udah jawab. Sudah. Oh, udah mau masuk katanya. Iya. Oh, oke, sip. Oke, berarti anggap ada ya, tapi belum masuk ya. Oke, Sunda. Sekarang ke yang Blue Bear. Blue Bear tadi siapa aja ya? Hmm, Rian, Amelia, Fakih, Gio. Rian, Amelia, Fakih, Gio. tes, tes, Ah, tes. halo? 1, 2, Siapa 3, tuh? tes. Ibu nggak bisa lihat di sini. Oh, AA. Adakah Rian, Amel, Fakih, Gio? Rian, Amel, Fakih, Gio ada nggak? Tolong deh Ibra. Ibra, tolong ke Rian, Amel, Fakih, Gio. Rian, Amel, Gio aja yang mungkin kenal. Tolong dihubungin ya. Harus ada yang masuk. Harusnya sih semua, takutnya nanti ada yang nggak ngerti. Ya, Ibam, nggak ada suaranya. Tolong dihubungi ya. Iya, sana. Apa, Nggak kedengeran, What you trying to speak? Oke. Oke, semuanya, please attention, kita mulai. Jadi gini, Ibu usahakan untuk secepatnya memberitahu langkah-langkahnya kepada kalian in Indonesia, of course. But the presentation will be in English because it should be in English ya. Tapi karena kita tidak menggunakan bahasa Inggris daily, so I know that maybe you are facing difficulty. Karena sebenarnya ini juga udah Ibu singgung kemarin, baik oleh Ibu maupun teman-teman sebenarnya. But that's okay. Ibu akan mulai ya, biar kita sama persepsinya. Jadi, and please on cam ya, biar karena ini juga di apa namanya di record ya. Nanti tetap aja akan di apa namanya akan dilaporkan gitu. Seperti itu. Cuma memang Ibu nanti bahasanya adalah eh, ya adalah bahasana pokoknya pakai bahasa Indonesia. Oke, ready ya? Oke, nah jadi Ibu akan sampaikan sesingkat mungkin, tapi kalian paham. Kemudian setelah itu baru nanti ada sesi tanya jawab. Please, apapun yang ada di benak kalian silakan tanyakan sekarang daripada nanti telat dan malah jadi blunder di grup kalian, oke? Ya, tidak mesti ketuanya, tapi kalau misalnya ketuanya dianggap misalnya lebih berani untuk menyampaikan pendapat, so be pleased. Oke? Nah, proyek kemarin yang Ibu sampaikan di Einstein, Einstein itu kan sebenarnya ada 4 sekolah ya, 2 sekolah, 5 sekolah, 3 sekolah Asia, 2 sekolah Eropa. Nah, tetapi kami memiliki proyek masing-masing, gitu. Nah, kemudian kami bersepakat untuk tadinya sih gini, proyeknya itu disatukan, terus kemudian setiap murid itu bebas memilih mau proyek yang mana. Nah, tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat grup siswanya per negara aja. Karena kalau digabung takutnya butuh waktu kalian untuk mingling dulu gitu loh. Jadi biarin nanti kalian ketemu minglingnya mah pas Zoom gitu. Atau nanti setelah Zoomnya selesai, setelah proyeknya selesai. Kayaknya kalau pas proyeknya dilaksanakan lebih baik per negara aja biar enakan gitu ngedrillnya. Terus juga biar waktunya lebih cepat.
Terus kemudian juga karena kesepakatannya nanti di tiap negara ada satu kelompok yang jadi kelompok terbaik, begitu ya. Nah, oke. Nah, based on that conclusion, maka setiap dari kalian nanti di sini yang dari Indonesian student, so you have to choose sustainable energy project. Oke? Jadi kalian tidak akan memilih yang material project, food and water project, or yang dari Thailand itu dia memang cuma AI doang. Nah, ya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian dari Indonesia fokus di sustainable energy project for Einstein for Indonesia. Oke, Oke, next. Terlihat nggak kalau layar ibu berganti? Terlihat, terlihat, Bu. Oke. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, introduction-nya adalah kemarin kalian sudah mengerjakan game interaktif mengenai sustainable energy ya, yang ibu berikan ya. Ini kan ya. Oke, nah kalau Ya, misalnya ya. Oke, kalau misalnya ada di dalam game ini yang kalian butuhkan, kalian screenshot or whatever you need, so be pleased, silahkan aja ya. Nah, ini dimulai dari kemarin kalian disuguhkan suatu situasi, ada bencana yang kemudian menyebabkan tidak terdapat listrik, tidak terdapat pencahayaan, tidak terdapat internet, tidak handphone tidak bisa dicas, terus kemudian air kotor semua dan komunikasi loss, begitu kan ya. Terus kalian di sini diminta tidak hanya untuk bertahan, tapi juga menjadi problem solver. Jadi kalian tugasnya bukan hanya bertahan ketika ada eh, apa namanya bencana ya. Oke, pasti kalian harus bertahan. Bertahan itu adalah step number one gitu. Nah, selanjutnya kalian tidak bisa hanya diam saja, tapi kalian diminta menjadi energy guardians gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian dipetakan, kalian dikasih tahu di dalam peta itu bahwa ada empat wilayah yang terpisah gitu kan ya kemarin ya. Ada yang, nah ya. wilayah ini kenapa dipisahkan menjadi empat wilayah terpisah? Karena ternyata memiliki karakteristik yang berbeda empat tempat itu teh. Nah kalian di situ bisa kemarin atau nanti bisa balik lagi ya, bisa di screenshot lagi. Ada empat tempat. Nah pertanyaannya ternyata si apa bencananya makin memburuk dan kalian ternyata tidak hanya bisa diam dan berpangku tangan menunggu bantuan datang gitu. Karena ternyata memburuk dan bantuan itu akhirnya pasti akan lebih lambat lagi datangnya. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian kalian diminta jadi guardians, energy guardians. Nah, kemudian tipe-tipe apa saja dari sustainable energy yang ada gitu ya. Nah, sebenarnya sustainable energy itu banyak ya. Kalau kalian kemarin sebenarnya hanya dua kategori sustainable energy saja yang disampaikan oleh Ibu, yaitu solar energy, ini yang pertama, solar energy ya, dan yang biomass energy. Nah, sebenarnya masih ada yang lainnya seperti wind energy, hydropower energy, and geothermal energy gitu ya. Cuma kita fokus pada dua energi aja. Energi apa saja? Yang pertama solar energi. Nah, solar energi ini dihasilkan harnessing the power of the sun. Jadi sumbernya itu adalah sumber energi matahari ya, berupa cahaya matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah biomass. Nah, biomass di sini terbagi menjadi tiga kemarin. Ada yang namanya kalian buat bioetanol, ada biogas, sama ada emergency battery. Nah, seperti itu ya. Oke, and then itu sudah sampai situ. Nah, kalian kemarin sudah, oh my God, kenapa ini? Ini ibu yang buat ya, oke. Nah, kemarin kalian sudah sampai situ kan ya? Nah, sekarang ibu mau menyampaikan step-step apa selanjutnya yang akan kalian lakukan ya. Nah, step ini sangat penting, sangat krusial. Mohon untuk didengarkan. Kalau misalnya kalian ingin mencatat, silakan untuk dicatat ya. Karena kalau misalnya stepnya lalai atau terlewat atau tertukar step, nantinya kalian khawatir, ibu mah khawatir kudu ngabalikan deui gitu. Ya. Nah, oke. Sebenarnya ini juga step ini sudah dijelaskan oleh Yasmin. Tapi kayaknya kalian nggak waktu itu. Karena kalau Yasmin bicara bahasa Inggrisnya cepat, makanya. Tapi ibu juga pas bagian ibu ya, kenapa ibu disimpan di akhir? Karena sebenarnya
ibu tuh yang paling kompleks gitu. Makanya ibu disimpan di akhir kayak gitu. Terus ibu tuh yang paling kompleks dalam hal paling lengkap proyeknya itu. Kalau yang lainnya tuh masih kayak terlalu sederhana, kayak makanya si Pak Nam ya, Mister Nam itu disimpan paling awal karena dia hanya membahas tentang AI dan etik AI. Makanya dia yang paling sederhana disimpan di depan, nah kayak gitu. Yang kita itu paling lengkap. Nah, makanya sebelum Ibu masuk ke penjelasan, kemarin itu Ibu sebenarnya udah berkali-kali ya, sampai beberapa kali menekankan bahwa stepnya sama dengan yang Yasmin sudah ucapkan, stepnya sama dengan yang Yasmin sudah ucapkan, gitu kan ya. Cuma I didn't sure myself if you all are already understand what Yasmin have said ya ke kalian gitu. Ibu asal yakin gitu, makanya harus ada kali ini. Oke, nah yang pertama, langkah pertama adalah Introduction to STEM and AI Ethic. Nah, bagian ini pun sebenarnya sudah kalian dapatkan kapan? Ketika disampaikan oleh Mister Nam yang dari Thailand dan juga oleh Ibu. Ya, Ibu kan waktu itu selalu menyebutkan silakan gunakan AI, silakan gunakan AI. Mau kalian menggunakan ChatGPT, Gemini, Perplexity, or other AI generatives, so it's up to you, tapi gunakan AI. Oke, jadi kalau mungkin yang sebelumnya STEM dengan Ibu itu masih AI-nya masih a little bit, just a little piece of AI. Nah, sekarang mah AI-nya ditebalkan seperti itu ya. Tapi tentu saja kalian harus memahami ada yang disebut dengan AI ethic ya. Jadi ada juga etik tuh jadi cara menggunakan AI dengan bijaksana tanpa menyalahi prosedur dan tanpa menyalahi peraturan juga akhirnya tidak cheating gitu ya, digunakan dengan sebaik-baiknya tapi tidak untuk cheating. Nah, kemudian itu langkah pertama. Langkah pertama tuh itu ya. Ya, langkah pertama apa tadi? Mengenalkan apa itu STEM dan mengenalkan apa itu AI dan penggunaannya itu udah oleh Nam ya. Dan Ibu rasa kalau bagian STEM insya Allah kalian sudah paham. Oh, kalaupun tidak, nanti kita sharing lagi di grup. Nah, kalau untuk yang AI etik ya, intinya AI itu tidak boleh kalian benar-benar apa menggantungkan diri pada AI. Kumaha AI weh gitu. Apa yang dihasilkan oleh AI itu yang kalian pakai. Nah, itu tidak boleh. Ya, ya, it's forbidden for you to just using AI as much as you want. No, it's there are barriers to implement and to use AI. Ya, jadi makanya disebut AI ethic. Oke, itu. Kemudian langkah selanjutnya nih, setelah kalian paham STEM itu apa, STEM itu intinya, STEM itu yang paling penting di STEM adalah ada dua. Design thinking sama design proses. Design thinking adalah bagaimana kalian berpikir mencari solusi. Design proses adalah bagaimana hasil design thinking kalian diimplementasikan. Nah, seperti itu ya. Itu dua hal itu di STEM yang penting. Oke, langkah kedua itu adalah exploring the energy crisis and sustainable energy solution. Nah, di sini berarti kalian mengeksplor ya energi-energi krisis yang tadi pada game yang kalian sudah mainkan itu apa saja yang di situ yang krisis, kemudian bagaimana kalian menggunakan energi yang berkelanjutan ini sebagai solusi ya, renewable energy ini sebagai solusinya gitu. Nah, kalian ini juga sudah melakukan pada saat di Zoom pertama via game interaktif ya. Kemudian, menurut kalian nih, informasi apa saja yang kalian dapatkan selama kalian main game? Ya, nanti kalian jawab ya, informasi apa saja. Terus kemudian, apa sih menurut kalian goal utamanya dari si game itu apa gitu ya? Nah, nanti dijawab, ditanya jawab ya, sesi tanya jawab. Nah, kemudian hal-hal inilah yang kalian akan isi di file nomor satu. Kalau nama filenya nanti kita sepakati ya, sudah kita sepakati sih ya, file nomor satu itu apa sih? Intinya di file nomor satu ini kalian upload hasil skor game kalian, ya. Silakan kepada, sebenarnya nggak mesti ketua sih, silakan saja siapa aja, cuma nanti kan ada kalian screenshot game ya. Ketika kalian mau upload ke file nomor satu, itu kalian namain di situnya. Game siapa itu? Misalkan game Marvel, game underscore Virial, game underscore Ibrahim, saya gitu ya. Jadi ibu tahu itu game hasil siapa, nggak main upload bareng ibu nggak tahu ini yang siapa gitu, ya. Jadi kasih nama filenya pakai nama kalian, ya.
Nama kalian underscores game atau bisa saja kita sepakati nanti misalnya nama kalian underscores game underscores nama apa itu namanya grupnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang akan kalian upload di file nomor 1. Oke. Apa saja informasi yang kalian dapatkan di dalam game, kemudian apa namanya? Tujuan intinya apa sih? Tujuan paling pokoknya di dalam game itu apa? Itu ya, file 1. Kemudian itu file 1 untuk step yang kedua. Step yang ketiga ini adalah AI Assisted Research, Idea Generation, and Design Planning. Wait, Design Planning, oke? Nah, ini yang harus kalian mulai dari sekarang. Kalau yang tadi mah kan udah semua sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian menentukan project yang mungkin akan kalian pilih itu apa? Tentu saja dengan teman kalian ya. Kalian mau project apa nih? Kan tadi ada apa solar energi sama ada biomass ya. Nah, mau yang mana nih gitu. Tapi ingat kalau nanti kalian memilihnya biomass, misal kalian memilihnya adalah biogas, itu kemungkinan kecil kalian buat prototype. Jadi prototipenya nanti pasti pakai AI aja itu mah. Jadi kalian pakai platform. Silahkan buat kalau mau yang biogas ya. Tapi kalau yang bioetanol masih bisa dibikin ya. Untuk yang emergency battery sama panel apa panel surya itu juga dibikin. Oke, tapi kalau kalian pikir ya silahkan kalian kemampuannya di mana. Kalau kalian misalnya jago software, misalnya kalian mau biogas tapi via aplikasi ya that's okay. Pakai AI misalnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalian mencari tahu tentang proyek-proyek, ide-ide proyek apa saja, misalnya kalau bioetanol dari apa ya, mau buat dari apa ya, misalkan apakah dari singkong kah, apakah dari jagung kah, nah itu ya kalian research. Setelah itu, kalian identify the materials and equipment required for each option. Misalnya, ketika kalian nih pengen idenya A, B, C, K. Kalau ide A itu membutuhkan alat dan bahan apa saja, ide B apa saja, ide C apa aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalian gunakanlah AI generated ya, critically evaluate AI generated suggestion collaboratively. Jadi silakan kalian menggunakan AI generated untuk memperkaya ide kalian untuk menambahkan jangan-jangan ada bahan atau ide yang belum kalian sempat kepikiran ternyata diberitahu ditambahi oleh AI-nya gitu. Atau misalnya AI-nya memberikan masukan yang lebih kreatif. Nah, itu boleh. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian nih. Diskusikan alternatif-alternatif yang sudah diberikan AI. Ini kata AI mah gini ternyata, kalau yang singkong ini begini, kalau yang jagung ini begini ternyata. Nah, seperti itu ya. Setelah itu baru kalian creatively select the most feasible solution. Jadi kalian silakan pilih apa project yang paling mungkin kalian lakukan, gitu ya. Cuma ingat tetap ada limitasinya ya. Projectnya kan kemarin Ibu udah bilang ada limitasinya. Ada misalnya apa namanya economic value, kemudian ada juga yang namanya functional, ada yang namanya apalagi praktikal, kemudian ada juga yang namanya apa ya, ibu lupa kemarin. Nah, itu tetap harus kalian apa pertimbangkan. Juga ada ergonomis. Ergonomis berarti kalau didudukin ya duduknya bagaimana, kalau diberdiriin bagaimananya, ulah tapi ambruk gitu. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah develop details, design, and project plans for your. Oke, this is not there. Your chosen sustainable energy prototype. Nah, langkah selanjutnya, setelah kalian memilih dengan sangat baik ide mana nih yang digunakan, maka silahkan kalian mulai buat desainnya. Nah, ini kalian maju ke file kedua. File kedua judulnya Design Thinking. Oke. Kalau file yang pertama tadi isinya kan tentang hasil game.
tentang apa hal-hal yang penting yang kalian temukan ketika main game, tentang sebenarnya tujuan utama dari di game itu apa, oke itu ya, sama idenya, ide masih ide sembarangan gitu loh kalau itu ya, kalau yang di file satu bukan ide sembarangan ya, lebih ke ide yang begitu aja muncul ketika kalian main game gitu. Nah, itu. Nah, kalau di yang file 2 ini, nanti file 2-nya namanya design thinking. Nah, di design thinking itu adalah berarti kalian ini apa namanya laporkan berupa ketikan ketikan juga nggak masalah ya, laporkan ini misalnya kalian research possible project ideasnya bagaimana, identify material and equipment yang kalian buat bagaimana, kemudian ternyata ketika dibantu oleh AI ada apa tambahannya, apa perubahannya, kan pasti berubah tuh, pasti ada tambahan tuh. Nah, sebutkan di situ AI-nya apa yang Oke. digunakan, kemudian perubahannya apa, tambahannya apa. Nah, kemudian setelah ada tambahan dari AI, ada masukan dari AI, kemudian kalian memutuskan mana nih yang akan digunakan. Karena kan pasti idenya banyak tuh yang AI kasih ya berdasarkan masukan dari kalian. Kan kalian misalnya masukannya bioetanol dari singkong dan dari jagung, misal. Alat bahannya ini, alat bahan yang untuk singkong ini, alat bahan untuk jagung ini. Bagaimana menurutmu AI misalnya? Nah, tiba-tiba kan pasti AI ngasih tuh banyak suggestion gitu ya. Nah, hasilnya pastikan kalian dipilih yang paling menurut kalian baik ya. Itu kalian nanti di situ juga kasih tahu tuh di laporan itu. Bukan laporan sih ya, cuma unek-unek kalian aja buat kayak note-note aja, note-notes gitu ya. Kasih aja. Kalau misalnya Bu, saya pengen pakai apa namanya? Ada yang online apa sih namanya? Lupa lagi Ibu. Apa sih nama itu? Nanti Bu kasih tahu lah. Yang geningan tiap-tiap nanti tiap anggota kelompoknya bisa nyatet di situ ngasih ngasih masukan. Ini kalau menurut aku ini, kalau menurut aku itu boleh. Pakai kayak gitu boleh. Boleh maksudnya laporannya nanti bentuknya kayak gitu aja. Nanti Bu kasih tahu ya. Nah, itu, nah kalian misalnya kelompok kami akhirnya memutuskan proyek yang ini dengan apa dengan material dan equipment yang dibutuhkan ini. Alasan kami memilih proyek ini adalah, nah udah itu alasannya sebutkan di situ. Pakai bahasa Inggris ya. Nah, udah setelah itu baru kemudian kalian kan buat desainnya ya, gambar-gambarnya dulu kan. Gambar dari yang tadi yang stay connected to what matter. Berapa menit lagi nih? Oh, mas 9 menit lagi, oke. Nah, nanti kalian tiap tiap masing-masing dari kalian membuat desainnya kan. Nah, desain itu juga lah yang diupload di file 2 ini, ya. Desain-desain awal kalian, kemudian desain akhir kalian. Silahkan desain itu pasti berkembang. Nggak cuma misalkan, ini maaf ya, nanti kalau ini kita ternyata habis waktu, Ibu mulai lagi, siapa tahu bisa gitu ya. Nanti kita mulai lagi kalau misalnya masih bisa. Oke. Nah, desain-desainnya itu kalian upload juga di situ. Bu, berarti desainnya desain tangan kita? Ya. Desain awal tuh tangan kalian, hasil gambar kalian. Ingat, yang namanya desain itu ada panjangnya, ada lebarnya, ada diameter, ada jari-jari kayak gitu, ada sudut, ada keterangan ini saringan, misalnya ada tanda panah saringan. Ini misalnya tutup, misal-misal ya, kayak gitu. Nah itu, tapi misalnya kemudian kan nanti di kelompok ada 4 nih, ada 4 orang. Desain mana nih yang dipilih? Oh ternyata misalnya di dalam anggota itu ada Virial, ada Ibam, ada Fakih misalnya, ada misalnya Fatan. Nah, oh ternyata desain Fatan yang dipakai. Tapi perbaiki lagi desainnya, ada yang kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kalau misalnya perlu bantuan AI, boleh nanti upload itu gambar, dipoto bisa dipoto kan, diupload lah ke terserah kalian mau Gemini mau ChatGPT, bilang aja perbaiki desain ini menjadi lebih bagus misalnya, atau perbaiki menjadi 3D biar bisa diputer desain yang patan tuh tadi gitu ya, tolong. Nah nanti itu kalian MP3 atau MP4 itu nanti kalian unduh, itu nanti jadi desainnya kayak gitu ya. Tapi kan awalnya dari desain tangan kalian. Cuman nanti kalian perbaiki lagi, perbaiki lagi. Bu, apakah satu orang itu membuat satu desain? Yes. Bu, apakah satu desain itu ketika dia buat satu desain terus jadi, terus udah selesai? Belum tentu. Bisa jadi ada yang diperbaiki. Jadi nanti desain itu kan masing-masing bikin. Terus kalian kan ketemu. Kasih masukan setiap dari kalian. Misal ada 4 orang nih. Orang A, orang B, C, D. Yang orang A dulu presentasi di depan teman-temannya. Ini desain aku mah ini.
maksudnya ini apa ini. Misalnya kata teman-teman ini kenapa nggak ada ininya? Oh iya ya tambahin. Atau ini kayaknya kurang panjang deh. Ini kayaknya kurang pendek deh. Nah itu kan ada masukan dari teman kalian ya. Nah diperbaiki desainnya seperti itu ya. Oke, terus kemudian kalau misalnya mau bertanya Bu ke AI ini misalnya kira-kira panjang pipanya yang optimal berapa? Boleh nggak Bu? Boleh, silahkan ya. Nah disinilah justru kalian harus menggunakan AI itu dengan bijaksana. Tapi jadi kalian yang pinter bukan AI-nya. Kalian yang nyuruh AI gitu. Bukan kalian disuruh AI, bukan. Kalian yang nyuruh AI. AI harus bekerja sebatas yang kalian perintahkan. Nggak lebih dari itu. Gitu ya. Jadi itu. Oke, nah udah gitu terus upload lah. Nah, biasa ketika upload misalnya desain awal, nih desain siswa A, desain siswa B, desain siswa C, boleh kalian pakai format misalnya desain awal underscores Muhammad Patan, desain awal underscores Bang Marvel misalnya dan sebagainya silahkan gitu ya. Nanti misalnya desain satu garis miring Muhammad Patan. Nanti ternyata Patan udah memperbaiki desain dua Muhammad Patan. Jadi ada perubahannya. Sebelum tanpa bantuan AI dan setelah berbantuan AI. Kayak gitu ya. Nanti setelah itu baru kalian pilih desain mana nih yang menurut kalian paling paling cocok. Diskusilah kalian. Setelah itu kalian dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pengetahuan yang sudah kalian miliki, karena tetap nanti harus dikasih tahu alasannya kenapa pilih desainnya si A misal. Itu kalian tentukan mana desain yang paling cocok. Nah, setelah itu baru perbaiki lagi misalnya di AI. Nah, baru nanti itu final design garis miring grup apa. Kayak gitu ya. Oke. Nah, itu step ketiga. Nah, sekarang step keempat. Nah, step keempat ini adalah kalian prototype development, testing, and improvement. Nah, di sini kalian nanti baru buat prototipenya. Maka prototype atau buat barang nama engke weh di akhir. Jangan sampai kalian udah barang jadi harus dibongkar lagi. Itu pengalaman ibu mengajarkan STEM ke anak-anak. Jadi mereka bongkar lagi, buat lagi baru itu jauh lebih melelahkan. Makanya dan itu tidak disarankan. Makanya lebih baik kalian uluk kutek lamanya di desain proses, design thinking yang tadi awal ya, yang membuat desainnya itu. Nah, di situ aja rubah lagi desainnya sampai benar-benar presisi. Oh, ini sudutnya segini. Oh, ini tingginya segini. Jangan nanti terlalu berat, tingginya kurangin misal. Itu di situ ya. Nah, untuk file ketiga, kalau tadi file kedua itu disebut design proses, design thinking. Nah, yang file tiga ini kalian beri nama design proses. Jadi design proses underscore nama grupnya ya. Nah, di desain proses ada apa aja? Yang pertama kalian tetap pasti membuat membuat kalian implementasikan yang sudah kalian buat desainnya ke dalam prototipenya ya atau model. Nah, setelah itu through iterative engineering process lets the functionality and effectiveness of the model. Jadi kalian selama berproses kan kalian nyoba tuh gening yang nyeng perbaiki nah gitu. Itu harapannya silakan kalian videokan kalau untuk bikinnya. Ya, karena takutnya kalau dipoto ada sebenarnya ada proses-proses yang penting nggak ke foto gitu loh. Kalau video mah kan emang semuanya ke gambar kelihatan. Ya, jadi silakan divideokan pada saat membuatnya. Makanya jangan dulu membuat sebelum benar-benar siap. Harusnya sih pas membuat nggak terlalu lama kalau udah siap mah gitu loh. Oh ini. Kan nanti kalian bisa bagi-bagi tuh. Ketuanya bisa membagi. Nanti kamu bagian motongin ini, kamu bagian nyiapin ini, kamu bagian ini. Jadi ketika brek bareng gitu. Kamu nanti bantu Nun. Jadi bisa aja di situ si ketua itu yang memvideokan atau kalau misalnya ada videonya bisa dibedirin sih boleh ya. Jadi biar lebih banyak orang yang membantu. Jadi intinya bisa aja si ketua ini nanti yang kamu bagian ini, kamu di sini sini gitu. Bareng tapi sambil bareng gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian setelah jadi nih tetap divideokan. Video selanjutnya adalah kalian uji coba berjalan enggak ya. Kan kalau yang misalnya solar panel berarti kan harus ada sinar matahari. Nah, makanya di situ kan berarti kan harus di ruang terbuka nih. Nah, berjalan enggak gitu. Nah, kalau misalnya oh ternyata berjalan tapi gini ngagiung atau oh kok asa kurang iya gitu misalnya kurang besar electricity-nya. Oh, nah itu dipikirin lagi, perbaiki dikit-dikit ya, tidak diperbaiki banyak.
Ketika desainnya sudah sangat bagus, biasanya kalian hanya tinggal memperbaiki sedikit-sedikit aja, gitu ya. Oke, nah di situ setelah kalian misalnya diuji coba, kalian lihat tuh di analisis hasilnya, kelemahannya apa, yang sudah bagus mana, yang kurang mana. Kalian perbaiki di situ bareng-bareng. Nah, diskusinya kalau bisa mah juga kesorot sedikit mah gitu ya. Diskusinya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Tapi kalaupun nggak bisa nggak apa-apa. Nanti mungkin di video akhir baru kalian pakai bahasa Inggris untuk menceritakan apa saja yang terjadi. Oke? Nah, oke. Nah, setelah itu di file 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah file nomor 4. Nah, file nomor 4 itu tentang, isinya adalah tentang demonstration, presentation, and reflection. Nah, demonstration di sini bukan demonstration yang kayak awal tadi yang masih harus diperbaiki. Enggak, ini mah sudah final. Sudah projectnya sudah benar-benar final. Sudah, kalian merasa sudah ini sudah cukup gitu ya. Nah, in the final pass, student demonstrate their completed prototypes and present the entire project journey. Jadi kalian nanti memperlihatkan cara kerjanya dan bagaimana si alat bekerja sambil kalian mempresentasikan ini loh dari awal tapi bagaimana kalian memutuskan idenya itu pokoknya dari awal yang kalian lakukan awal tadi di file nomor 1 tadi sampai file nomor 5 sampai file nomor 4 kalian terangin di situ dengan bahasa-bahasa simpel kalian yang nggak terlalu panjang juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kan makanya kita butuh lama di sini nih. Kalian pasti butuh lama, butuh praktis ya. Karena tidak tidak hanya ketua nanti yang ngomong dong, harus semuanya harus ikut ya. Maka nanti bagi-bagi tugas nih. Nanti aku nyampein sini, kamu di sini, kamu di sini gitu ya. Nah, itu karena kalian akan lama di sini, maka silakan mengefektifkan fase 1 sampai 4 dengan baik. Karena ini fase kelima ya. Kemudian they explain their design process, testing result, conclusion, and lesson learn. Ya, apa aja pengetahuan yang kalian dapatkan. Nah, AI tool are also utilized to support the preparation of presentation. Jadi, pas kalian mau presentasi, kan bisa aja kalian memperlihatkan gitu ya. Bisa aja juga kalian sambil mempresentasikan di belakang. Nah, itu kalian boleh berbantuan AI. Misal pakai Canva, ya AI-nya bikin apa namanya slide-slide-nya biar lebih. Ini kan kayak ini Ibu pakai Canva nih, makanya lucu-lucu. Misalnya apa namanya background-nya ada sustainable energinya. Nah, seperti itu boleh ya. Canva ini kan juga salah satu dari AI. Seperti itu ya.